komputer. Baik. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, selamat berjumpa lagi dengan kami, tim penulis dari Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya 22. Kami membawakan sebuah judul, yaitu Bahasa Sentimen Masyarakat Terhadap Pemilu tahun 2024 di Indonesia dalam kolom komentar di media sosial Twitter berdasarkan analisis situs Monkeylearn. Kami tim penulis yaitu Dewi Kusumaningsih, Hani Gracie Lavia Andaresta, Kundaru Sadono, dan Hanisa Hanafi. Media sosial, sebentar. Media sosial Twitter, kita mengambil media sosial Twitter sebagai objek kajian di sini yang dikatakan oleh Joyce Ending tahun 2017 bahwa media sosial telah digunakan pula untuk memantau dan memprediksi jalannya pemilihan umum. Dasar pemikirannya seperti itu. Kemudian ada artikel lain yang membahas tentang media sosial Twitter yang digunakan sebagai pemilu media sosial, yaitu media sosial memiliki potensi untuk menjembatani kesenjangan antara politisi dan calon pemilih mereka, serta mempengaruhi minat dan keterlibatan warga negara dalam kegiatan politik. Kemudian ada lagi artikel yang menunjukkan bahwa belakangan ini Twitter banyak digunakan sebagai media untuk mengekspresikan pemikiran politik dan terhubung dengan orang awam. Yang terakhir kita ambil dari banyak artikel, yaitu Ansari tahun 2020, Oyewola, Rosenberg, Lee and C, bahwa Twitter adalah media sosial dalam format teks maksimal 280 karakter. Twitter menyediakan sejumlah besar data real-time dan dapat digunakan untuk menganalisis opini dan sentimen publik terhadap kandidat dan partai politik. Nah, bahasa sentimen yang tertulis dalam media sosial Twitter sudah ditemukan dalam beberapa artikel. Yang pertama dari Eleta dan kawan-kawan bahwa Twitter merupakan platform yang berbasis bahasa tulis. Oleh karena itu, sarkasme, sinisme, dan ironi atau bahasa sindiran secara umum sangat mungkin disalahpahami. Yang kedua, kita juga menemukan bahwa eskalasi ke arah sentimen di media sosial, terutamanya Twitter, merupakan hasil dari memesis yang mentah dan belum dikelompokkan atau belum diklasifikasikan. Sementara beberapa artikel lain yang mengatakan juga tentang bahasa sentimen, mendapatkan atau memahami bahasa sentimen berdasarkan teks serta bahasa tertulis tidaklah mudah karena belum dipahaminya konteks dari seluruh bahasa tulis tersebut. Baik, selanjutnya di slide ke-3, ke-4, saya persilahkan Mbak Hani untuk bisa menjelaskan. Mbak Hani? Iya, selanjutnya untuk urgensi dan juga tujuan riset, dari urgensi dan tujuan riset yang dari penelitian ini, yang pertama adalah karena masih banyak ditemukan kesulitan dalam mengklasifikasi bahasa sentimen tertulis, terlebih mengidentifikasikan makna di balik bahasa sentimen tersebut. Lalu untuk urgensi kedua, bahwa penelitian sebelumnya, yaitu Joyce dan Ding pada tahun 2017, Musov pada tahun 2017, Sazat pada tahun 2023, dan Stoikova pada tahun 2013, yang hanya berfokus pada klasifikasi sentimen dominan dan ketepatannya yang didapat dari Twitter atau identifikasi makna tanpa klasifikasi serta pelabelan bahasa sentimen, ataupun berlaku sebaliknya, serta identifikasi bahasa sentimen bersifat verbal dan bukan bahasa tulisan.
Kemudian untuk urgensi ketiga, penelitian ini menjadi penting karena bahasa sentimen tertulis yang terdapat dalam kolom komentar Twitter kerap kali disalahpahami sebab klasifikasinya yang belum umum. Selain itu, klasifikasi tersebut akan menjadi lebih bermakna apabila disertai dengan konteks makna bahasa tertulis itu sendiri. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkelompokkan bahasa sentimen dalam kolom komentar Twitter mengenai para kandidat pemilu, calon presiden dan calon wakil presiden, serta pemilu legislatif, dan jalannya pemilu itu sendiri, serta mengidentifikasi makna di balik bahasa sentimen supaya dapat mengurangi miskonsepsi atau misinterpretasi terhadap bahasa sentimen pada kolom komentar Twitter mengenai para kandidat pemilu dan jalannya pemilu. Selanjutnya. Lanjut, Mbak Hani. Untuk metode penelitian dari riset yang kami lakukan ini adalah untuk jenis penelitiannya sendiri adalah deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data dari penelitian ini diambil dari kata, frasa, atau kalimat yang terdapat pada kolom komentar media sosial berita CNN, kemudian detik.com, dan kompas.com yang diambil pada rentan waktu bulan September 2023 sampai bulan November 2023. Kemudian untuk teknik pengambilan data adalah teknik dokumentasi tangkap layar atau screenshot dan teknik catat atau taking a note. Kemudian untuk metode analisis data ada metode untuk metode analisis data yaitu menggunakan metode sentimen analisis atau analisis sentimen yang berbasis leksikon atau leksikon base dengan pelabelan manual yang menggunakan identifikasi leksikon dan berbantuan mesin yaitu situs Monkeyland itu sendiri dalam mode gratis, kemudian diidentifikasi berdasarkan teori semantik perubahan makna. Untuk diskusi dan juga hasil akan saya serahkan untuk dijelaskan oleh Bapak Kundaru. Silakan Bapak Kundaru, waktu dan tempat kami persilakan. Masih mute. Masih mute. Baik, untuk hasil penelitian yang kita dapatkan, Bapak Ibu semuanya, bahwa ditemukan 5 buah sentimen positif, sebuah sentimen netral, dan 20 sentimen negatif. Kemudian hasil yang lain yaitu gaya bahasa sindiran atau jenis perubahan makna yang paling dominan adalah sinisme, terutama sinisme retoris. Kemudian untuk pembahasannya, ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Antipas, yaitu leksem atau leksikal yang menentukan termasuk ke dalam sentimen positif, negatif, dan netralnya suatu bahasa, sentimen terkadang hampir serupa. Kemudian yang lain juga dari Sakur tahun 2021 bahwa penggunaan mesin yang lebih rumit dalam pelabelan otomatis cenderung memiliki hasil yang lebih akurat pula. Kemudian yang lainnya juga justru bertentangan ya dengan penelitian dari Musof tahun 2017 yang menyatakan bahwa penelitian akan lebih meyakinkan lagi apabila data yang diteliti lebih banyak dan tidak terpaku pada bahasa tulis saja. Kemudian juga bersamaan atau sejalan dengan Merriam tahun 2021 yang menyatakan bahwa dengan mengikuti kesepakatan mengenai jenis perubahan makna berupa ironi, sinisme, dan sarkasme yang sudah disepakati secara universal serta meningkatkan kemampuan pemahaman arti semantik, perbedaan interpretasi mungkin dapat diminimalisasi. Kemudian untuk hasil yang lain, menggunakan metode
Pelabelan sudah manual. ada ini tentunya bisa memberikan sebuah gambaran ya bahwa komparasi dari durasi pada data yang diambil dan kolom komentar media sosial Twitter menghasilkan klasifikasi sentimen positif, kemudian netral, serta negatif, dan diskriminasi oleh Dan sentimen didominasi, negatif. ya. Didominasi oleh sentimen negatif. Kemudian juga interpretasi, maaf ini kecil-kecil ya. Ya, mungkin saya bacakan Pak Gundaru. Ya, Ya, saya sambung teman-teman bahwa hasilnya bahwa menggunakan metode pelabelan manual dengan memperhatikan indikasi leksim atau leksikal sekaligus melakukan pelabelan otomatis dengan berbantuan mesin sebagai komparasi dari akurasi pada data yang diambil dari kolom komentar media Twitter akhirnya menghasilkan klasifikasi sentimen positif, sentimen netral, serta negatif, dan didominasi oleh sentimen negatif. Selain itu, ditemukan identifikasi jenis perubahan makna dalam bahasa sentimen negatif, tertulis berupa ironi, sinisme, dan sarkasme dengan dominasi sinisme retoris. Selain itu, interpretasi leksim atau leksikal melibatkan kemampuan kognitif sehingga akan terdapat perbedaan dan bias di dalamnya, terutama pada pelabelan manual. Selain itu, identifikasi perubahan jenis makna juga melibatkan kemampuan kognitif serta standar molar seseorang, sehingga tak jarang terdapat perbedaan interpretasi pula di dalamnya. Hal ini dapat dihindari dengan meningkatkan kemampuan pemahaman arti semantik dan mengikuti konsep universal mengenai perubahan jenis makna yang telah disepakati. Demikian presentasi dari tim kami untuk Konferensi Linguistik Tahunan Atmajaya ke-22 dengan bahasa sentimen masyarakat terhadap pemilu tahun 2024 di Indonesia dalam kolom komentar di media sosial Twitter berdasarkan analisis situs Monkeylearn. Mudah-mudahan ada yang tertarik dan bisa berdiskusi dengan tulisan kami ini. Selebihnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih tim kami yang hebat luar biasa. Yang pertama ini Mbak Hani Gresi Lavia Andaresta, mahasiswa kami S1. Kemudian ada Profesor Dr. Kundaru Sadono dari UNS dan yang ketiga ada Ibu Dr. Hanisa Hanafi dari Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik, ya, oke, klik. Oke, sip. Stop Bu Dewi stand. ini masih uji coba nih, Bu. Bentar. Pause. Soalnya Oke, sebentar. Udah, stop recording.